Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan taufiknya. Alhamdulillah, di saat ini kita dapat memenuhi panggilan yaitu sholat duhur, dapat melaksanakannya secara berjamaah. Yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu tanda bukti ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah sholat duhur yang berbahagia, ini ada fotokopian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua apabila mau memahaminya. Yang pertama itu tentang doa agar diberi qanaah, yang satu lembar Pak, yang satu lembar dulu, okay. Doa ini jarang kita amalkan, okay. Doa ini jarang kita makan, padahal ini adalah merupakan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ini ada halaman 1, 2, dan 3, itu ayat-ayat Al-Quran. Selama ini di situ saya beri kadar rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Jadi rezeki yang kita terima satu sama lain itu telah ditentukan oleh Allah, tidak sama. Pendengar sering baca Al-Quran tapi mungkin belum tentu dengan mendapatkan ayat-ayat yang saya tulis di situ. Jadi kadar rezeki seseorang ditetapkan oleh Allah itu ada 8 surat ayat Pak. Pertama dengan Persani, nanti dibaca sendiri. 1. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 30. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Qasas surat 8 ayat 82. Ayatnya jelas di situ. Nanti tolong Pak, nanti nyuwun tolong dicek ulang gitu Pak. Barangkali saya nulisnya ada kekeliruan. Nggih, karena tadi agak ngantuk sedikit. Kemudian berikutnya yang ketiga, Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 62. Kemudian berikutnya yang keempat, Quran surat Ar-Rum Quran surat 30 ayat 37. Kemudian yang kelima, nah ini dalam satu surat ini ada 2 tempat, ayat 36 dan ayat 39. Di surat Saba surat 34 ayat 36. Kemudian yang ke-6 surat yang sama ayatnya 39. Kemudian berikutnya yang ke-7 Quran surat Az-Zumar Quran surat 39 ayat 52. Kemudian yang ke-8 Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat 12. Nah, disinilah bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya satu sama lain, kadarnya tidak sama. Di sini ayat ini dikatakan ada yang kami lapangkan dan ada yang kami batasi atau kami sempitkan.
Nggih. Nah, maka nanti tolong pendengar baca ulang, syukur pendengar punya tafsir Quran. Minimal kalau punya surat tafsir Quran Ibnu Katsir tentang ini apa sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada orang satu sama lain tidak sama. Di situ aku memberi rezeki kepada seorang, aku lapangkan dan aku sempitkan bagi yang aku kehendaki. Nah, yang di surat Saba Pak, yang ayat 39 itu, walaupun kita oleh Allah diberi rezeki yang sedikit, tapi kalau kita mau menapahkan apa saja yang kita infakkan, Allah akan ganti Pak, akan berikan ganti dengan diganti rezeki yang sebaik-baiknya. Quran ini surat 34 ayat 39 mungkin dibalani melih Pak. Oke, jadi ada 8 tempat yang memberikan info kepada kita bahwa Allah itu memberi rezeki satu sama lain sudah ditentukan oleh Allah. Maka ini bukan takdir, jangan sampai terjadi ketika kita itu oleh Allah diberi rezeki mungkin pas-pasan nggih atau mungkin kurang, jangan sampai nyalahkan Allah Pak. Nggih. Karena apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kenapa Allah memberikan rezeki kok tidak sama? Gitu, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang tahu hikmahnya hanya Allah Pak. Tapi di sini dikatakan bahwa orang yang oleh Allah diberi rezeki pas-pasan, dalam artian non sewu termasuk kelompok yang fakir miskin, du'afa, tapi mereka punya jiwa qanaah, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berkelebihan harta yang banyak tetapi dia serakah dan bakhil Pak. Nanti di akhirat derajatnya lebih tinggi orang yang punya jiwa qanaah. Di sini disebutkan beruntung dia muslim dan memiliki sifat qanaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini yang artinya beruntunglah atau berbahagialah orang-orang yang orang muslim diberi rezeki, dia punya sifat qanaah. Qanaah itu apa? Dengan persani di sini yang doa Pak. Nah ini dari kedelapan ayat tersebut intinya nanti ada di doa kita ini Pak. Gitu. Jadi seberapapun rezeki yang penjenengan terima, kalau kita punya jiwa qanaah, kita akan hidup bahagia Pak. Apalagi plus syukur. Nah di sini kalau pendengar dereng hafal, habis sholat apa mungkin diwaca dibaca ndak apa-apa Pak, gitu. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhlub ala ghaibatil li bi khair. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah dalam kurung, merasa cukup, rela dan merasa puas terhadap rezeki yang telah Engkau anugerahkan. Berilah berkah kepadaku pada rezeki itu dan berilah ganti kepadaku terhadap semua yang hilang dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Yang dimaksud hilang dariku itu uang yang kita infakkan Pak. Itu kan sudah hilang kan? Tapi Allah akan ganti. Gitu. Hadis ini hadis riwayat Al-Hakim jilid 1 halaman 510. Hadis disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini saya ambil dari majalah As-Sunnah edisi 12 tahun ke-10 tahun 1428 Hijriah atau 2007 Masehi. Nah ini monggo nggih, jadi setelah kita tahu bahwa non sewu nggih, ternyata di dalam Al-Qur'an ini kita sudah diberitahu tentang kadar gitu atau
kadar berapa jumlah banyaknya atau sedikitnya rezeki sudah tertulis dalam Al-Quran yang merupakan takdir. Dan bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setelah manusia itu berusia 120 hari, Allah menyuruh malaikat untuk menentukan roh, kemudian menulis 4 hal yang sangat populer itu. Satu tentang apa? Umur, ajal, rezeki, sengsara dan celaka. Sengsara dan celaka ini dimasukkan bagi mereka yang masuk neraka, Pak, itu sengsara. Sedangkan nanti yang masuk surga dia akan bahagia. Sementara yang selama ini selalu disampaikan ustadz tentang termasuk jodoh, Pak, ternyata di situ tidak masuk. Mungkin ada hadis lain. Jadi setelah manusia berada dalam kandungan usia 120 hari, itu ditulis 4 hal, itu jodoh tidak masuk. Mungkin dinisbatkan saja kalau ada ustadz mengatakan termasuk jodoh, okay? Padahal di situ 4 itu umur, ajal, rezeki, sengsara dan celaka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, simpel terakhir, monggo. Doa ini kelihatannya sepele, Pak. Tapi kalau kita ingin jadi orang yang qanaah, tentrem, rela, ridho, menerima apa yang diberikan Allah kepada kita syukuri, bahagia, Pak. Apalagi bersyukur. Oke. Jadi ini, oleh karena itu, kalau ada orang yang, kalau kita melihat diberi rezeki yang bisa banyak sekali, tidak usah heran. Karena kalau dia itu orangnya tidak beriman, itu nanti sia-sia. Karena orang yang tujuan hidupnya itu hanya untuk dunia, pekerjaan apapun Allah berikan tanpa dikurangi, tanpa dirugikan, diberi. Tapi ayat tersebut ada ilanar, kecuali nanti di akhirat adalah neraka. Apa yang ia lakukan selama di dunia itu sia-sia. Nah, maka kita berbahagia jadi orang muslim apabila apalagi punya sifat qanaah. Nah, ini kita baru memiliki kalau kita mohon pada Allah. Sama kita, ya Allah, aku berilah kesabaran, tapi kita tidak pernah berdoa minta sabar. Doa untuk minta sabar, Pak, dengan buka surat Ali Imran ayat 126. Pelawang suli, nak dengan pengen dadi wong sabar, doa. Gitu. Surat Ali Imran ayat 126. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini doa minta sabar. Tapi kalau minta qanaah bukan di Al-Quran, tapi dari hadis Nabi. Dengan demikian insya Allah apapun kita ini diwajibkan hanya maisah, Pak, mencari rezeki. Kita diperintah. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apabila kamu telah selesai sholat, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi rezeki itu tidak datang tiba-tiba, cari. Kemudian kedua surat Al-Qasas surat 8 ayat 77. Itulah yang merintahkan Allah kepada kita untuk mencari rezeki. Kemudian nanti yang menentukan mutlak itu Allah. Seberapapun yang diberikan Allah kita terima dengan syukur. Qanaah tadi merasa puas. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku memberi rezeki sebanyak ini, syukur. Kemudian bisa untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Non sewu, kalau kita urusan rezeki jangan ada istilah Jawa itu aja nganti gegeden empiak kurang jaga. Artinya apa? Pembelanjaan kita lebih tinggi daripada penghasilan, itu jangan sampai tidak qanaah nanti. Ya, jadi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, kita syukuri, insya Allah kita tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan, Pak. Quran surat At-Tolak ayat 2. Itu kita sebagai orang muslim dan orang yang beriman. Demikian, itu jangan dibuang ya, Pak. Nanti pengen bisa cari lagi Al-Quran dengan di rumah yang ada terjemah, ini benar ora iki, gitu. Jadi itu, jadi tentang
rezeki itu telah ditentukan kadarnya masing-masing, maka kita harus memiliki jiwa qanaah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada seluruh jamaah yang saat ini masih rela sabar menunggu, insya Allah bermanfaat Pak. Akhirul kata, nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.